Amin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan ngaji bareng kita, ngaji hadis bareng dari kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah, karya Syekh Shalih bin Ahmad. Kita akan melanjutkan, insya Allah. Saya coba tampilkan. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-6 dalam urutan hadis yang sudah kita baca, dan ini masih di dalam bab ikhlas dan niat, babul ikhlas wan niyah, insya Allah. Kita langsung baca saja, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-6 ini an Abi Kabsyata al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum haditsan fahfadhuhu. Ada 3 hal atau 3 kaidah di mana aku bersumpah. Jadi untuk 3 hal itu. Jadi tentu bersumpah atas nama Allah. Jadi untuk 3 hal itu, dan aku menyampaikan sebuah hadis kepada kalian, maka ingatlah hadis itu. Qala, beliau bersabda, 3 hal, 3 kaidah yang beliau sampai bersumpah untuk 3 hal ini, yang berarti menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya 3 hal itu. Beliau dalam sabda beliau, ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah yang dilakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara 3 hal di mana baginda Rasulullah SAW sampai bersumpah untuk ketiganya, yang menegaskan betapa pentingnya itu. Yang kedua, wala zulima 'abdun madlamatan fasabaru 'alaiha illa zatahu Allahu 'izza. Dan tiadalah seorang hamba itu dizalimi dengan satu kezaliman oleh siapapun kezaliman itu, lalu dia bersabar atas kezaliman itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bentuk bersabarnya. Lalu dia bersabar atas kezaliman itu, illa zatahu Allahu 'izza, melainkan Allah akan menambahkan untuknya izza, kemuliaan. Jadi kemuliaan. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqr. Dan tiadalah seorang
hamba membuka pintu meminta-minta kepada orang lain, artinya dia kemudian melakukan itu maksudnya. Jadi memberi kesempatan kepada dirinya, membuka pintu meminta-minta, sebagai peminta-minta. Dalam penjelasannya itu, min duni hajatin au darurah, bukan karena ada kebutuhan yang mendesak atau karena keterpaksaan. Karena di sini dikatakan wala fataha abdun baba mas'alatin. Dia yang membuka pintu meminta-minta itu. Kalau orang yang memang betul-betul fakir, miskin, terus dia sebetulnya nggak ingin, tapi terpaksa meminta, terpaksa mengemis. Jadi gitu. Itu bukan dia. Dia kalau bukan karena terpaksa tidak ingin, misalnya gitu. Itu berbeda. Di sini yang dimaksud di sini adalah tidaklah seorang hamba membuka untuk dirinya pintu meminta-minta, tentu minta-minta kepada orang lain, kecuali Allah akan membukakan kepadanya itu atau untuknya, atasnya baba fakrin. Jadi pintu kefakiran. Artinya semakin fakir dia. Au kalimatan nahwaha. Jadi au kalimatan nahwaha ini tentu termasuk kata-kata Abu Kabsyah. Jadi mungkin saking hati-hatinya beliau karena menceritakan dan menyampaikan kembali sabda Nabi SAW, mungkin khawatir kalau mungkin ada yang terlupa gitu, sehingga beliau menyebutkan atau kata-kata yang semacam itu gitu. Insya Allah begitu. Baik. Jadi ini kan tadi dikatakan bahwa ada 3. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini yang didengar oleh sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari ini radhiyallahu anhu, itu 2 hal kan. Yang pertama 3 kaidah di mana Nabi SAW sampai bersumpah untuk 3 hal itu. Jadi, ketika sesuatu yang disampaikan oleh seseorang, apalagi ini yang menyampaikannya Nabi, yang menerimanya sahabat. Perhatikan, yang bersabda Nabi. Nabi bersabda dengan sabda datar biasa saja, tanpa penekanan apapun. Itu para sahabat itu Masya Allah sudah pasti percaya. Pasti percaya, pasti perhatian, seperti itu. Jadi gitu. Terus ini Nabi SAW yang bersabda, wa huwa shadiqul masduq, orang yang sangat jujur. Terus beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Terus beliau sampai menegaskan dengan sumpah. Jadi ibaratnya beliau mengatakan ini, jadi uqsimu alaihinna, itu seperti beliau mengatakan wallahi, gitu loh. Jadi seperti misalnya gitu, wallahi ma naqasa malu 'abdin bin sadaqah. Itu maksudnya demi Allah. Itu Nabi yang mengatakan demi Allah, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah yang dilakukannya. Demi Allah, wallahi la zulima abdun madlamatan fasabara 'alaiha. Demi Allah, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia bersabar atas kezaliman itu kecuali Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Jadi gitu dan seterusnya. Ini demi Allah. Nah, ini yang sumpah. Terus kemudian dilanjutkan dengan kan begitu, wa uhadditsukum haditsan fahfadhuh. Nah, ini lanjutannya. Jadi kita baca sekalian, wa uhadditsukum haditsan fahfadhuh. Dan aku akan menyampaikan, menceritakan jadi kepada kalian satu hadis, jadi satu perkataan, satu nasihat atau satu ungkapan, maka ingat-ingatlah hadis itu. Jadi ungkapan itu dan penyampaian itu. Qala, beliau bersabda, innamad dunya li arba'ati nafar.
Jadi dunia ini itu hanya untuk 4 orang. Maksudnya yang tinggal, yang hidup di dunia ini, itu ya kalau kita ringkas itu ya terdiri dari 4 golongan orang ini. Secara umum tentunya di situ. Jadi semua orang itu jadi imma dia termasuk golongan pertama, atau kedua, atau ketiga, atau keempat. Itu maksudnya. Insyaallah gitu. Nah, beliau mengatakan dunia ini itu hanya untuk 4 golongan orang. Siapa saja mereka itu? Pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Pertama, seorang hamba, golongan pertama, yang Allah beri karunia rizki berupa harta dan ilmu. Perhatikan, di sini rizki itu selama ini dipahami umumnya orang selalu berupa harta, materi. Di sini razaqahullah, jadi Allah memberi rizki kepada seseorang, hamba tadi itu berupa malan, harta, wa ilman. Jadi ilmu itu juga rizki. Insyaallah gitu. Nah, ini golongan pertama diberi rizki berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Jadi golongan pertama ini, orang yang diberi rizki, harta, dan ilmu, lalu kemudian dikatakan dia bertakwa kepada Tuhannya dalam hal harta dan ilmunya itu. Jadi gitu. Ya, tinggal bagaimana bentuk takwa kepada Allah dalam hal harta, takwa kepada Allah dalam hal ilmu. Jadi, wa yasilu fihi rahimah. Dan dengan harta dan ilmu itu pula dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fi haqqa. Dan dia mengetahui untuk Allah dalam hal harta yang Allah rizkikan itu dan juga ilmu itu haknya. Jadi bertakwa kepada Allah dalam hal apa yang dia terima itu digunakan untuk menyambung tali silaturahim, dan dia mengetahui itu hak Allah Ta'ala dalam harta dan apapun yang dia miliki itu. Intinya di sini orang yang diberi rizki harta, rizki ilmu, lalu kemudian dia orang yang bertakwa kepada Allah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, jadi itu kepada sesuai dengan tuntutan takwa kepada Allah terkait dengan rezeki yang dia terima itu. Dikatakan. Nah, dikatakan fahadza bi afdalil manazil. Jadi orang ini, golongan ini itu berada di peringkat terbaik, paling afdal. Jadi peringkat yang paling baik. Nah, ini yang pertama. Golongan pertama. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Hamba kedua, golongan orang kedua adalah seseorang yang Allah beri rizki berupa ilmu saja dan tidak beri rizki berupa harta. Dan secara umum rizki ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Fahuwa sadiqun niyyah. Dia diberi ilmu saja, tidak diberi harta, tapi dia, perhatikan, sadiqun niyyah. Jujur dan sungguh-sungguh dalam niatnya. Niat apa itu? Yaqulu. Niatnya itu berupa ini. Dia mengatakan, lau anna limalan la amiltu mithla bi amali fulan.
dia berniat. Niat itu dikatakan andai saja aku memiliki harta seperti yang dimiliki oleh si A itu, niscaya insya Allah aku pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang itu. Orang pertama tadi. Jadi berzakat, berinfak, bersedekah. Jadi menggunakan hartanya itu untuk semua bentuk kebaikan yang mampu dia lakukan. Nah, yang tidak diberi rezeki itu dia berniat dengan jujur syaratnya. Bisidq, shadiqun niyah. Jadi bukan hanya khayalan atau keinginan lepas begitu saja, tapi shadiqun niyah, niatnya berupa seandainya aku punya harta seperti yang dimiliki oleh orang pertama tadi itu, niscaya insya Allah aku pun melakukan beramal seperti amal fulan dia. Nah, dikatakan fahuwa biniyatihi, maka dia itu juga berada pada peringkat derajat itu berkat niatnya fa ajruhuma sawa. Maka kedua orang itu pahalanya sama. Jadi golongan hamba pertama dan hamba kedua, yang pertama itu punya niat yang jujur, kemudian diamalkan karena dia punya harta, jadi gitu, berada di peringkat tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Orang kedua, itu berkat niatnya yang jujur. Dan Allah Maha tahu itu. Betul-betul seandainya dia punya harta seperti yang dimiliki oleh golongan pertama, dia akan melakukan seperti yang dilakukan, beramal seperti yang diamalkan oleh golongan pertama itu, dikatakan fa ajruhuma sawa. Jadi pahala keduanya, derajat keduanya itu sama. Jadi gitu. Ini tingginya niat. Syaratnya niat jujur. Niatus shadiqah. Ini yang kedua. Wa abdin, ini yang ketiga. Ini seorang hamba razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Jadi ini kebalikan golongan pertama. Jadi diberi harta, oh ini kebalikan dari golongan yang kedua ya. Kalau yang pertama kan nanti kebalikan golongan pertama itu yang golongan keempat. Ini kebalikan golongan yang kedua. Seorang hamba yang Allah beri rizki berupa harta. Kaya raya, konglomerat, jutawan bahkan miliarder. Tapi sayangnya Allah tidak memberinya rizki berupa ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Karena tidak punya ilmu, nanti kita jelaskan maksudnya ilmu itu apa. Jadi dia tidak punya ilmu, maka dia jadi mungkin ngawur. Jadi dalam dia mempergunakan hartanya itu asal-asalan. Jadi secara kacau gitu, yakhbit itu. Jadi gitu. Jadi tanpa petunjuk, asal-asal mau digunakan apa saja digunakan. Bighairi ilm, dengan tanpa ilmu karena dia tidak punya ilmu, la yattaqi fihi rabbah. Sehingga dengan harta atau dalam hal harta itu dia tidak bertakwa kepada Tuhannya. Jadi sehingga melakukan apa saja dengan hartanya itu nggak peduli. Benar, salah, hak, batil, diri Allah atau tidak, intinya tidak menjaga, tidak berhati-hati dan tidak bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Wala yasilu fihi rahimah. Jadi dalam harta itu dia tidak menggunakannya untuk menyambung tali silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tidak mengetahui untuk Allah dalam harta itu hak. Jadi gitu, haknya. Tidak mengetahui hak Allah Ta'ala, maka dia
tidak gunakan harta itu sesuai dengan yang diinginkan dan diridhai Allah Ta'ala, fahadha bi akhbatil manazil. Golongan ketiga ini, orang ketiga ini, itu berada di peringkat derajat itu terburuk, terbusuk. Kalau tadi bi afdal, termulia. Ini terburuk, terbusuk, terendah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa abdin, dan seorang hamba yang keempat, lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Jadi, yang Allah tidak beri rizki berupa harta, tidak juga berupa ilmu. Fahuwa yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi'amali fulan. Seandainya aku punya harta seperti yang dimiliki oleh orang ketiga ini, niscaya benar-benar aku pun akan melakukan terhadap harta itu seperti yang dilakukan atau yang diamalkan oleh orang itu, orang ketiga ini, yang berada di akhbathil manazil tadi, berada di peringkat terburuk, terendah, terbusuk. Fahuwa biniyatih. Maka dia itu ya tergantung niatnya, ditentukan oleh niatnya itu. Fawizruhum sawa. Kedua golongan ini, yang ketiga dan keempat ini, yang ketiga jelas karena perilakunya, karena amalnya, menghambur-hamburkan harta, rizki yang Allah berikan kepadanya itu tidak dalam rangka bertakwa kepada Allah, tidak dalam rangka menunaikan hak Allah, tidak untuk silaturahim, tidak untuk berbagai kebaikan, tapi untuk segala hal yang dimurkai Allah Ta'ala, yaitu berada di peringkat terburuk. Yang ketiga tidak melakukan, yang keempat tidak melakukan itu. Tapi dia meniatkan itu, sampai mengatakannya. Semacam ikrar begitu, untuk menegaskan bahwa dia sungguh-sungguh dalam apa yang diinginkan dan dikatakan itu. Andai aku memiliki harta seperti yang dimiliki oleh fulan orang ketiga tadi itu, niscaya benar-benar aku pun akan melakukan seperti yang dilakukan oleh dia. Maka dia dengan niatnya yang busuk seperti itu, wizruhuma sawa, jadi itu dosanya itu, dosa keduanya sama. Ini menegaskan karena bab kita tentang niat itu betapa apa itu luar biasanya niat itu. Kalau niat itu baik dan dimiliki, dilakukan dengan jujur, bisitkin aniyatus shadiqah, si fulan itu shadiqun niyati, dalam kebaikan, maka dia mendapatkan nilai, poin nilai, pahala, derajat yang mulia, itu berkat niatnya itu. Persis seperti yang dimiliki dan didapat oleh orang yang melakukan semua amal yang dia niatkan itu. Sama persis. Berkat niatnya. Dengan syarat aniyatus shadiqah. Niatnya jujur. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. Niat juga ketika buruk. Tapi niat itu jujur. Ini orang jujur dalam niatnya untuk melakukan keburukan. Benar-benar, sungguh-sungguh, azam itu, maka dia juga mendapatkan dosa-dosa dari amal yang tidak dilakukan. Tapi dia mendapatkan dosanya persis seperti dosa orang yang melakukan amal itu. Makanya kita hati-hati jadi dalam melakukan ini. Baik. Ini hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, juga disebutkan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Insyaallah. Baik. Kita ini sedikit tentang hadis ini. Seperti yang sudah kita sebutkan, kita coba berkenalan dengan perawi hadis. Ini
seorang sahabi yang tidak terkenal. Jadi Sayyidina Abu Kabsyah Al-Anmari itu dikenal seperti itu. Abu Kabsyah Al-Anmari itu salah seorang sahabat. Jadi disebutkan nama beliau itu Salim atau Sulaim. Jadi Salim atau Sulaim. Nama itu diriwayatkan diberikan oleh Nabi SAW. Jadi beliau ini mantan budak. Dikatakan dari Persia. Jadi dari Persia, ada yang menyebutkan bahwa beliau itu kelahiran Daus, suku Daus di Yaman. Ada yang mengatakan kelahiran Mekah. Tapi aslinya dari Persia sebagai budak, terus dibeli oleh Nabi SAW, lalu dimerdekakan dan diberi nama Salim atau Sulaim. Jadi gitu. Terus tapi dikenal dengan apa kunyahnya Abu Kabsyah Al-Anmari. Menjadi Muslim terus kemudian ini dikatakan maka disebutkan Maula Rasulullah. Mantan budak Nabi SAW. Budak Nabi tapi dimerdekakan. Itu disebut Maula. Ya disebutkan bahwa beliau ya termasuk di antara para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan kita semuanya tahu betapa mulia dan tingginya derajat para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Jadi dalam perang Badar. Jadi secara peringkat itu disebutkan bahwa sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu peringkatnya itu di bawah langsung 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, itu kan urutan gitu ya. Jadi sangat tinggi sekali itu derajatnya dan kemuliaannya. Baik, jadi beliau termasuk di situ dan tentu juga ikut dalam berbagai peperangan yang lainnya, tapi tidak banyak informasi riwayat tentang beliau. Jadi, artinya bahwa ya kalau beliau ikut perang Badar ya tentu peperangan berikutnya ada Uhud dan sebagainya ya umumnya kecuali ketika ada uzur itu sahabat-sahabat itu meskipun tidak disebutkan dalam dalam biografi beliau karena minimnya informasi tentang beliau karena memang tidak cukup terkenal itu umumnya memang ikut dalam berbagai momen dan event khususnya peperangan itu di zaman Nabi SAW. Nah, dikatakan beliau ada yang menyebutkan beliau itu wafat pada awal kekhilafan Sayyidina Umar tahun 13-an Hijriah. Tapi ada yang menyebutkan itu beliau wafat tahun 23. Jadi perbedaannya sampai jauh. Jadi ini menggambarkan jadi perselisihan tentang kewafatan seseorang sahabat itu biasanya kalaupun ada perselisihan itu selisihnya setahun. Jadi misalnya kok beliau ada yang menyebutkan wafat tahun 13. Tapi yang lainnya menyebutkan tahun 14. Yang lainnya menyebutkan tahun 15 atau tahun 12 gitu mungkin dekat. Ini dua perbedaan tapi jauh. Bedanya 10 tahun. Ini menggambarkan bahwa memang sahabat ini nggak terkenal. Jadi dikatakan kalau sahabat tidak terkenal itu ya sahabat biasa-biasa saja pada umumnya. Jadi gitu. Nah, hanya saja begini. Yang bisa kita ambil dari beliau itu tentang masalah keterkenalan, kemasyhuran. Jadi gitu. Itu kan kita tahu ada faktor-faktor ya. Jadi faktor-faktor. Kalau dalam konteks sahabat itu biasanya asyuhrah itu identik dengan kontribusi, peran. Jadi kita tahu yang paling terkenal sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah. Artinya bahwa sahabat terkenal karena memang perannya umumnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ada memang peran kontribusi menonjol. Yang memang gegara itu semuanya beliau-beliau itu dikenal sekali.
Tapi dalam konteks kemuliaan itu kita semuanya tahu tidak ditentukan oleh kemasyhuran, keterkenalan. Meskipun beliau-beliau juga punya peran yang juga luar biasa, hanya saja peran itu memang ada peran-perannya malah tersembunyi memang. Mulia sekali, hebat sekali, tapi tidak semuanya terkenal. Makanya ketika kita melihat seseorang itu jangan hanya dari sisi terkenalnya, kemasyhurannya. Jadi, tapi kita melihatnya dari peran. Meskipun tidak terkenal, tapi Masya Allah, kita yakin sahabat Abu Kabsha Al-Almari ini, itu satu di antara ribuan sahabat. Jadi yang terkenal itu kan beberapa saja. Tapi ribuan yang lainnya itu, yang kita yakini beliau-beliau adalah pribadi-pribadi, individu-individu teladan, termulia. Hanya saja mungkin bentuk kemuliaannya berbeda-beda. Hanya saja mengapa tidak termasuk terkenal, itu karena memang peran yang beliau jalankan, kontribusi yang beliau berikan itu memang tidak termasuk bidang peran yang bisa membuat seseorang itu terkenal. Jadi termasyhur. Ya, misalnya yang sebagai panglima perang, yang sebagai pemimpin khalifah, yang menjadi gubernur terkenal gitu, atau dalam momen tertentu yang terkenal, atau memang terkenal dengan ilmunya, ahli Quran, ahli hadis, jadi riwayatnya banyak seperti Abu Hurairah dan seterusnya. Nah ini perawi, tapi memang tidak sebanyak yang lainnya. Insya Allah itu, sehingga kemudian intinya bahwa ada peran-peran yang tidak juga luar biasa, juga sangat hebat di mata Allah Ta'ala, dan membuat seseorang sangat mulia, tapi memang tidak termasyhur. Jadi tidak termasyhur dalam hal ini, insya Allah gitu. Baik. Di sini hadis ini kan tadi dua bagian ya. Seperti yang Nabi SAW sendiri bagi. Bagian pertama itu tentang 3 prinsip, 3 kaidah yang sangat penting untuk menegaskan pentingnya itu, sampai beliau nyatakan, aku bersumpah untuk 3 hal itu. Yang tadi saya katakan bahwa sehingga 3 hal yang tadi kita sudah baca itu, kalau kita misalnya untuk menjelaskan itu, sabda beliau yang mengatakan salah satu uqsimu alaihinna, 3 hal, 3 kaidah di mana aku bersumpah untuknya, itu maksudnya adalah ibaratnya beliau itu bersabda wallahi ma naqasa malun abdin, seterusnya tadi itu. Nah itu untuk menegaskan, sampai Nabi yang seandainya mengatakan suatu, mensabdakan sesuatu, itu data-data saja, biasa-biasa saja, dalam suasana santai, itu para sahabat percaya kalau itu penting. Terus ini sampai beliau tegaskan dengan sumpah. Berarti ini pasti benar. Jadi kita apa yang dinyatakan di kaidah itu, dan kita harus meyakini dan mengimaninya. Yang pertama, mana qasamalu abdin min sadaqah. Jadi tidaklah berkurang harta seorang hamba min sadaqah, karena atau gegara sedekah yang dilakukannya. Padahal secara nominal gitu kan, kasat mata orang punya uang 1 juta, disedekahkan 500.000. Jadi artinya secara materi kelihatan, ya tentu di tangannya tinggal 500.000 itu. Jadi gitu. Atau disedekahkan 200.000. Jadi berkurang dari 1 juta, berkurang untuk disedekahkan dari tangannya, maksudnya itu tinggal 800.000. Tapi secara kaidah hakikatnya tidak. Seperti yang Allah tegaskan di dalam, bahkan tidak hanya berkurang. Di dalam ayat surat Al-Baqarah yang dalam konteks riba itu kan Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, yamhaqullahu riba
wa yuribis sadaqat. Jadi Allah itu menghilangkan kebaikan. Jadi ibaratnya melaknat lah, menghilangkan kebaikan riba. Jadi kemanfaatan riba dihilangkan, wa yuribis sadaqat, dan mensuburkan sedekah. Sedekah itu disuburkan, ditambahkan. Jadi sedekah itu malah ditambah. Jadi bukan hanya tidak berkurang, tapi bahkan bertambah. Karena nilainya, harta hakiki seorang hamba itu justru jelas-jelas ada pada yang disedekahkan. Kayak tadi, seseorang punya 1 juta, disedekahkan 200.000 misalnya gitu. Tentu dengan asumsi bahwa dia sedekah dengan ikhlas, dengan benar gitu. Itu justru hakikat harta dia yang bermanfaat, pasti bermanfaat untuk dia. Jadi gitu. Semacam diinvestasikan atau disimpan di tempat paling aman, paling amanah. Harta hakiki dia yang sudah jelas manfaatnya itu justru yang 200 itu. Jadi gitu. Yang 800 masih belum tentu. Jadi masih belum tentu. Jadi gitu. Justru yang 200 ini kalau kita nilai kan sedekah itu bisa dilipat gandakan, bisa menjadi jadi 10 kali, 70 kali, 700 kali sampai tidak terbatas. Jadi ata'afan katsira. Jadi itu. Berlipat-lipat itu yang hakiki. Di samping bahwa seperti yang juga banyak terjadi, tidak hanya pahalanya, tidak hanya nilainya yang dilipat oleh Allah Ta'ala, tapi semua yakin dan fakta banyak terjadi, kita juga mengalaminya, bahwa ketika kita bersedekah untuk Allah Ta'ala, jadi dengan sedekah tertentu, itu sering sekali Allah menampakkan, bukan hanya harta kita tidak bertambah, tapi Allah kemudian mengganti sedekah 200 itu mungkin bisa dengan 1 juta, dengan puluhan juta. Jadi rezeki harta juga yang juga kita rasakan. Dan itu banyak sekali. Tinggal bagaimana di sini kita menanamkan kaidah ini, prinsip ini itu dalam keyakinan hati kita. Jadi sehingga tanpa ragu sama sekali, karena ini ditegaskan oleh Nabi SAW sampai dikuatkan dengan sumpah. Jadi beliau bersumpah, kurang apa? Jauh itu. Kalau sampai seperti ini, sesuatu di mana beliau bersumpah terus kita masih kurang yakin, pertanyaan untuk keimanan kita. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman, lalu bersabar atas kezaliman itu, kecuali Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan untuknya. Jadi dia semakin mulia di hadapan Allah Ta'ala. Di sini, itu izan itu di mata Allah, bagi Allah sudah jelas. Tapi tidak disebutkan kan. Jadi izannya itu bagi siapa? Apakah hanya bagi Allah? Tapi dia di mata manusia rendah? Tidak. Jadi gitu. Karena disebutkan nakirah. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia bersabar, kecuali Allah akan menambahkan untuknya atau kepadanya kemuliaan. Dia semakin mulia. Karena izan dan kemuliaan yang merupakan balasan tadi itu yang Allah janjikan, yang ditambahkan itu disebutkan umum. Sehingga ya, mungkin itu mulia, jelas di mata Allah, sudah jelas. Jadi gitu. Mulia itu bagi orang-orang beriman dia jelas, tapi secara umum dia lebih mulia di mata manusia. Jelas. Jadi sumber kemuliaan itu ketika orang bersabar. Nah, tapi bagaimana bentuk bersabar itu? Bukan berarti kemudian dia bersikap pasif. Lalu kemudian orang sengaja juga kalau gitu minta dizalimi, atau dizalimi diam saja. Sabar dalam Islam itu sabar yang aktif, bukan pasif. Sabar yang positif, bukan negatif. Jadi gitu. Sehingga ketika ada
sikap apapun yang dikira atau disangka itu bentuk kesabaran, tapi kok sifatnya negatif, itu berarti bukan itu yang dimaksud dengan sabar. Misalnya seseorang sedang dizalimi, jadi gitu. Karena mungkin misalnya tahu hadis ini, katanya orang dizalimi sabar, itu Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dia akan menjadi semakin mulia. Ya sudah, saya tak diam saja. Dipukul diam saja, ditendang diam saja, padahal dia minimal bisa menghindar. Jadi gitu. Minimal, tapi karena tadi itu, wah ini saya ingin menunjukkan kesabaran saya. Akhirnya gitu. Dihinakan, di apa kayak gitu. Jadi, tidak. Jadi bahwa karena apa itu keburukan itu ketika terjadi pada kita, itu kita punya kewajiban. Kan kewajiban kita menghindari kan. Seseorang tidak boleh sengaja mencari keburukan. Jadi gitu. Ketika terjadi pun itu sebisa mungkin menghindar. Itu kewajiban. Jadi gitu. Itu kewajiban. Kalau tidak dilakukan dosa dan pelanggaran, buruk. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang menzalimi, terus sedang kezaliman terjadi, itu dia bisa berbuat sesuatu minimal menghindar. Misalnya, minimal menahan. Jadi gitu. Menahan. Jadi gitu. Kalau cara untuk menghentikan kezaliman itu, dia terpaksa harus melawan, ya melawan. Jadi gitu. Diam saja, tidak berbuat sesuatu apapun, tidak melawan, tidak menghindar, untuk menunjukkan, membuktikan bahwa dia sabar, itu bukan sabar dalam Islam. Jadi sabar dalam Islam bukan pasif, sabar dalam Islam bukan negatif. Sehingga sikap apapun yang dilakukan seseorang, yang menurutnya untuk membuktikan kesabarannya, tapi bentuknya negatif, jadi pasif, itu bukan itu sabar Islam. Jadi ketika sudah terjadi tadi, dia tetap berusaha bagaimana minimal menghindar. Dan sebisa mungkin menghentikan kezaliman itu. Sebisa mungkin. Termasuk ketika untuk menghentikan kezaliman itu, dia melawan. Jadi gitu. Jadi, karena ada mungkin orang berbuat sesuatu misalnya gitu, ketika diam mungkin malah menjadi-jadi, ditambah. Tapi begitu dia lawan, dia akan mundur, nggak berani. Tapi niatnya untuk tadi, untuk menghentikan itu. Itu sabar dalam Islam. Jadi gitu. Nah, setelah itu kemudian, ini konteksnya ketika kezaliman sedang terjadi. Ya, ketika terjadi. Jadi bahwa dia harus berusaha untuk minimal menghindar dan sebisa mungkin berusaha menghentikan kezaliman itu. Termasuk kalau memang terpaksa harus melawan. Tapi niatnya untuk menghentikan kezaliman itu. Nah, setelah kezaliman sudah terjadi pada dia, nah di sini artinya bahwa seseorang harus sabar. Bagaimana bentuk sabarnya? Secara umum ada 3 peringkat. Jadi ada 3 peringkat sabar ketika mengalami kezaliman dari pihak lain, dari orang lain, siapapun dia, ini sudah terjadi. Jadi bentuk sabarnya itu yang pertama seperti dalam surat, jadi diringkaskan seperti dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran 130 berapa? 33 atau 34 gitu. Termasuk sifat orang-orang muttaqin yang dijanjikan Allah Ta'ala untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu yang pertama dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Terus selanjutnya, ini yang kita sebutkan. Ini contoh praktek orang yang sabar atas kezaliman dengan 3 peringkatnya. Peringkat pertama, wal kadhiminal ghaidh. Jadi itu. Orang-orang yang menahan amarah.
Orang dizalimi, disakiti, itu kan otomatis marah kan? Marah. Jadi gitu. Nah, orang marah, ada perasaan marah ketika dizalimi, ketika disakiti, ketika difitnah misalnya dan seterusnya, atau intinya diperlakukan secara tidak adil, berarti itu zalim dalam hal apapun. Itu ya otomatis normal alami dia marah. Jadi gitu. Sampai titik itu termaklum. Jadi gitu. Nah, yang menjadi kewajiban dia itu bukan misalnya bahwa ini sabar ya, nggak marah. Kan? Jadi gitu. Jelas, bagus itu. Tapi orang yang merasa marah karena terzalimi, tersakiti, jadi, atau mungkin diganggu dan seterusnya, itu bahwa muncul rasa marah itu fitrah. Itu bukan berarti nggak sabar. Jadi gitu. Dia bisa masih termasuk yang sabar dengan syarat tadi, bahwa kemarahannya ditahan. Kazmul ghaib. Itu. Kazmul ghaib itu bukan tidak marah. Ada rasa marah tapi ditahan. Tidak dilampiaskan. Yang masalah itu kalau dilampiaskan. Jadi gitu. Dengan cara-cara tertentu yang umumnya itu kemudian tidak benar. Tidak terkontrol. Ini orang yang termasuk sabar peringkat pertama adalah muncul rasa marah dalam dirinya, tapi dia tahan, dia kontrol. Jadi gitu. Kadhimil ghaib. Jadi gitu. Yang kedua, wal afina 'anin nas. Ini di atasnya lagi. Yang pertama, menahan amarah, mengontrol amarah, mengendalikan amarahnya sehingga tidak dilepaskan yang tidak terkontrol. Yang kedua, level lebih tinggi itu memaafkan. Jadi memaafkan tentu orang yang salah kepada dia, zalim kepada dia. Oh, itu di atasnya. Nah, lebih tinggi lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam konteks ini, itu dia, di samping dia sudah menahan amarahnya, memaafkan, itu terus berbuat ihsan. Melakukan kebaikan untuk orang yang menzalimi itu. Jadi, membantunya, orang itu butuh dibantu. Jadi, atau diberi hadiah. Atau apapun, bahwa intinya dia, jadi apa, kezaliman yang dialaminya tidak menghalangi dia untuk tetap berbuat baik kepada orang itu. Jadi seperti contoh kasus kan apa, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah dalam peristiwa yang disebut ifk itu. Jadi apa, fitnah keji sekali. Itu kan yang menyebarkan kaum munafikin. Tapi ada sebagian sahabat yang apa itu bukan termasuk munafik, itu yaitu terpengaruh, akhirnya kemudian terpengaruh dan ikut punya andil dalam hal menyebarkan fitnah itu. Salah satunya itu adalah sahabat yang biasa disantuni, dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar ya tentu bagaimanapun. Jadi beliau kecewa, beliau marah, khususnya kepada sahabat yang biasa disantuni itu. Sampai beliau sempat akhirnya berniat untuk menghentikan santunan dan bantuan yang biasa berikan itu. Tapi kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya terkait dengan itu, kemudian disampaikan kepada Abu Bakar bahwa itu terkait dengan dia, maka kemudian beliau mengurungkan niatnya itu, dan tentu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Terus tadi, bahwa kekecewaan beliau kepada sahabat itu selama ini dibantu, tapi kok justru membalasnya dengan perilaku yang sangat tidak terpuji, soal itu termasuk ikut menebar fitnah. Nah, itu kekecewaan dan kemarahan beliau itu tidak menghalangi beliau tetap memberikan kebaikan. Nah, ini kelompok muhsin. Jadi orang yang berbuat zalim, berbuat buruk, itu tidak hanya tidak dibalas dengan melampiaskan kemarahan, kemarahannya ditahan, yang kedua dimaafkan, yang ketiga tetap diberi. Ini kebaikan. Jadi ini puncak, insya Allah itu. Nah, ini tentu
mengapa tadi dikatakan bahwa ini dia mendapatkan kemuliaan yang Allah tambahkan itu karena memang ini tidak mudah. Jadi hanya orang yang mulia. Mengapa dikatakan zadahullahu izza? Jadi Allah akan menambahkan untuknya kemuliaan. Bukan dikatakan Allah memberikan. Perhatikan. Tapi ditambahkan berarti kemuliaan itu sudah ada dalam dirinya. Karena ini tidak mudah. Hanya orang-orang mulia yang bisa bersikap seperti ini. Nah, maka kemudian Allah menambahkan untuknya kemuliaan yang lain. Insya Allah gitu. Lalu kemudian yang kedua, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Jadi tidaklah Allah yang ketiga tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Maksudnya dia kemudian tidak menahan diri, tidak jadi tidak segan-segan untuk meminta-minta, padahal bukan karena keterpaksaan, bukan karena dia memang sangat butuh sekali, tapi dia yang membuka. Sebetulnya enggak. Ya kalau perhatikan. Jadi orang yang miskin, fakir sampai kemudian kelaparan dan tidak ada pintu lain kecuali terpaksa meminta-minta. Sepertinya dia tidak ingin. Ini pintu permintaan ini bukan yang membuka. Jadi makanya tafsirnya itu adalah bahwa orang yang meminta-minta bukan karena butuh, bukan karena tapi karena ingin mungkin kaya. Ini banyak fenomena sekarang ini. Jadi orang meminta-minta di kampung halamannya, masya Allah, rumahnya mentereng, rumahnya bagus, punya segala macam. Tapi di kota profesinya meminta-minta pengemis. Ini masuk di situ. Jadi dikatakan dia yang membuka pintu mengemis itu. Tapi kalau pengemis itu memang orang miskin, fakir, dan Allah Maha tahu dia terpaksa. Kalau bukan karena keterpaksa dia akan tidak melakukannya. Nah, pintu minta-minta itu bukan itu, dia yang membutuh, bukan dia yang membukanya. Kondisi kefakiran dia yang memaksanya untuk memasuki pintu meminta-minta. Ini orang yang sengaja membuka. Nah, itu dikatakan orang yang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta ke orang lain, padahal dia tidak terpaksa karena itu tidaklah dia melakukan itu illa fatahallahu alaihi baba faqr. Kecuali Allah membukakan baginya atau terhadapnya pintu kefakiran. Hakikatnya itu penyebab kefakiran. Jadi meskipun tampaknya itu dia kan punya dan kaya, tapi sebetulnya dia menuju ke jurang kefakiran, ya setidaknya adalah kefakiran jiwa, kefakiran kebaikan, dan seterusnya. Jadi insya Allah gitu. Nah, ini yang harus dihindari, dan ini 3 kaidah ini disampaikan oleh Nabi SAW dengan disertai dengan sumpah, saking luar biasanya. Nah, sementara untuk bagian kedua dari hadis ini yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang belum minta agar fahfadhuhu, ingat-ingatlah ini. Jadi gitu. Mengingat ini maksudnya adalah bukan dengan hanya menghafal teksnya atau menghafal bagi-bagiannya. Menurut saya, jadi gitu. Mengingat-ingat ini itu mengingat isinya. Lalu kemudian ini kan sebagai nasihat kan tentunya kepada para sahabat dan kepada kita semuanya, bahwa isi kehidupan ini itu kita semuanya. Nah, sekarang ini maksudnya adalah kita, jadi itu setelah membaca hadis ini 4 golongan orang tadi itu, dan isi dunia ini hanya 4 golongan itu. Nah, sekarang itu perintah Nabi untuk kita mengingat-ingatnya itu yang saya tangkap tentu bagus ketika kita bisa mengingatnya, menghafal hadis ini. Insya Allah gitu. Tapi yang lebih penting adalah mengingatnya dengan cara menerapkannya. Bagaimana caranya? Pertama, kita jadikan ini sebagai cermin. Terus kita bercermin dengan cermin hadis ini. Jadi kita ini berada di golongan yang mana?
Ya, tentu karena yang terpuji, yang berada di derajat mulia itu 1 dan 2, maka ini yang kita sebutkan. Jadi bagaimana kita berusaha agar kalau kita berada di golongan yang pertama, alhamdulillah Allah memberi rezeki, harta dan juga ilmu. Saya katakan di sini ilmu di sini itu bukan pengetahuan, sekedar tahu ilmu halal haram, hukum, atau hafal tentang ayat-ayat, hafal tentang hadis-hadis, hafal tentang rukun iman, rukun Islam. Jadi gitu. Di sini itu ilmu itu termasuk di dalamnya iman. Jadi ilmu tentang agama, ilmu tentang benar salah, tapi yang didasari oleh iman dan kemudian diamalkan. Ilman memang di sini itu. Tapi bukan hanya pengetahuan. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i, jadi laisa al-ilmu ma hufid. Ilmu itu bukanlah yang dihafal, diketahui. Jadi, hafal ayat, hafal hadis, tahu hukum ini, tahu hukum itu. Wa innamal ilmu ma nafa'. Tapi ilmu itu adalah yang manfaat. Nah, ilmu yang manfaat itu pertama dasarnya iman, kemudian ilmu dasar iman itu diamalkan. Jadi gitu. Maka berupa takwa. Karena kita tahu ada orang yang mungkin hafal ayat, hafal hadis, jadi gitu, tahu hukum, jadi gitu, tahu fadilah infak, sedekah, beramal saja itu, tahu hukumnya. Siapa yang tidak tahu di antara umat Islam yang punya harta kekayaan bahwa zakat, infak, sedekah itu mulia? Apakah semua orang yang tahu tentang hukum itu terus kemudian dia menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atau amal yang selalu dia lakukan dalam hal harta dengan berinfak sedekah? Banyak yang tidak. Nah, sehingga di situ kalau sekedar ilmu pengetahuan, tahu hukum, tahu dalil, tahu ini itu saja, tidak didasari dengan keimanan dan tidak dibuktikan dengan amal, itu bukan ilmu yang dimaksud di sini. Maka di sini ilman itu meliputi iman dan amal sekaligus. Karena innamal ilmu manafa. Jadi ilmu itu yang manfaat, itu kaidahnya. Sehingga ketika ilmu yang dimiliki seorang tidak bermanfaat, itu bukan ilmu hakikatnya. Jadi gitu. Nah ini, nah kita termasuk di yang pertama ketika diberi rezeki berupa harta dan ilmu, itu kemudian kita menunaikan kewajiban dari Allah tentang harta itu atau tidak. Tentu kita berusaha untuk itu. Nah kalau kita berada di atau minimal atau kita berada pada kondisi orang kedua, jadi diberi ilmu, itu bukan ulama di sini, bukan ilmunya banyak, jadi gitu. Tapi intinya tahu, dia tahu hak harta, tahu kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditunaikan tentang harta. Mungkin tidak hafal ayatnya, tidak hafal hadisnya, tidak hafal dalilnya. Jadi untuk seseorang yang punya harta, terus kemudian tergerak, tahu bahwa yang harus dilakukan untuk dengan rezeki harta itu dia melakukan tadi, tahu hak Allah berupa zakat, infak, sedekah, jadi menggunakan hartanya untuk menebarkan ilmu, untuk dakwah, kepentingan dakwah, untuk kepentingan maslahat apapun. Jadi itu banyak orang-orang yang bukan ulama. Secara keilmuan dalam arti pengetahuan ilmu agama awam, tapi dia tahu itu. Nah, terus kemudian punya iman yang kuat dan mau beramal. Itu maksudnya, bukan kemudian dia ini ulama, tidak. Jadi itu ilmu yang dibutuhkan untuk dia kemudian beramal dengan hartanya secara benar. Dan kita tahu, jadi, semua proyek kebaikan, bismillah, didukung. Jadi itu berarti punya ilmu. Jadi insya Allah begitu. Nah yang kedua itu punya itu, tahu ilmunya, tahu bahwa
seharusnya bagaimana seterusnya, tapi tidak diberi harta. Nah ini dikatakan bahwa yang bersangkutan itu bisa mendapatkan derajat seperti yang dimiliki oleh yang pertama, itu ketika dia memiliki niat ke level azm. Maksudnya gitu. Jadi, dan itu jujur. Maka dikatakan fahuwa sadiqu an-niyah. Jadi fahuwa sadiqu an-niyah. Ini dia punya niat dan shadiq dalam niatnya, jujur, sungguh-sungguh. Nah, ini kaidah ya. Jadi di dalam banyak hadis itu bahwa jadi dengan dia berkat niatnya itu dia ditentukan oleh niatnya itu, derajatnya, kedudukannya, dan dia bisa mendapatkan pahala dan kemuliaan seperti yang didapat oleh orang pertama. Jadi yang beramal luar biasa dengan hartanya berdasarkan iman kemudian diamalkan, dia tidak beramal seperti itu, tapi berkat niatnya saja itu mendapatkan derajat dan pahala yang sama. Ini syaratnya adalah dia jujur. Jadi, untuk membuktikan kejujuran itu, kita ambil contoh ya. Ada kisah ketika bisa dilihat di dalam firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 92 itu. Itu tentang bahwa jadi ada sahabat-sahabat miskin yang ketika ada kesempatan nafir jihad, undangan jihad, mereka datang. Tapi mereka tidak punya perbekalan, tidak punya apa-apa untuk untuk bisa berkontribusi dan bisa ikut berperan nanti mengambil andil dalam peperangan. Berharap mendapatkan bekal dari Nabi atau dari sahabat lain yang kaya yang bisa membekali dia. Tapi disebutkan di situ bahwa waktu itu Nabi SAW dan para sahabat tidak ada yang cukup untuk membekali mereka, sehingga terpaksa mereka ditolak. Itu dikatakan dalam ayat itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dama. Ini gambaran contoh kejujuran niat itu. Jadi tergambar bahwa sahabat itu ketika ditolak disuruh pulang, sudah. Jadi apa boleh buat? Terpaksa, kalian tidak punya senjata, tidak punya perbekalan untuk itu, jadi itu. Ya sudah. Nanti malah di sana menjadi beban, pulang saja. Itu ketika terpaksa mereka pulang ke rumah itu dalam keadaan nangis. Jadi nangis karena ya sedih nggak bisa ikut berangkat perang itu. Itu contoh kejujuran gitu. Jadi dan ini yang nilai Allah Ta'ala. Jadi ini kaidahnya bahwa seseorang itu betul-betul punya keinginan dan jujur. Terus gini, jadi itu digambarkan seperti itu. Dalam hadis kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin bab niat itu ada hadis riwayat Imam Bukhari dan lain-lain di mana Nabi SAW bersabda, contohnya misalnya bahwa jadi ketika sedang dalam perjalanan peperangan itu Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, inna bil madinati aqwaman masirtum masiran walaqatatum wadiyan illa kanu ma'akum. Jadi gitu. Habasahumul udhur habasahumul marad. Di riwayat lain dikatakan illa syarakukum fil ajr. Jadi ada sekelompok sahabat di Madinah sana di mana kalian tidak menempuh satu perjalanan, jadi dan kalian tidak melewati satu lembah pun. Dalam jihad itu kan setiap langkah itu tercatat kan. Tercatat pahalanya, bertambah derajatnya, mengukurkan dosa. Itu yang berangkat ke jihad dan pulang dari jihad. Nah itu Nabi mengatakan di Madinah itu ada sekelompok sahabat jadi gitu yang tidak bersama kita itu karena uzur. Apakah sakit atau apapun gitu. Ada uzur. Yang kalau bukan karena uzur itu mereka akan bersama kita. Nah Nabi mengatakan bahwa mereka di Madinah
hakikatnya secara nilai dan pahala, kemuliaan yang didapat oleh orang yang berjihad, mereka pun itu seolah-olah bersama kalian. Mereka pun juga mendapatkan pahala seperti kalian. Dari mana niatnya? Dan niat itu jujur. Nah gitu. Nah, Allah yang menilai. Seperti dalam hadis lain, man sa'alallah syahadata bisidqin, balaghahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Jadi barang siapa yang meminta mendapatkan derajat mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat syuhada, para syuhada, meskipun dia tidak pernah berangkat ke medan perang, meskipun wafatnya itu di pembaringan, bukan di medan jihad. Berkat apa? Berkat niatnya. Tapi tadi harus sampai ke level azam dan kemudian dibuktikan. Bukti itu diantaranya adalah orang ketika terhindar atau tidak terhalang, ada uzur untuk melakukan satu amal yang ingin dia lakukan, seperti ini tadi. Jadi untuk bersedekah, berinfak itu, nah, di samping kejujuran dalam hati yang dinilai Allah Ta'ala. Jadi contoh tadi itu misalnya gitu, para sahabat tadi. Itu contoh lain itu dalam hadis di dalam Arba'in Nawawiyah juga disebutkan nomor berapa itu, di mana dikisahkan ada sebagian sahabat miskin itu yang dalam tanda kutip iri kepada para sahabat yang kaya. Bukan ngireni hartanya, tapi iri terhadap kesempatan dan peluang beramal soleh dengan harta yang dimiliki itu. Berinfak, bersedekah, haji, umroh, jihad. Itu yang diireni, kesempatan kebaikannya. Jadi gitu. Ini iri yang baik. Jadi gitu. Iri yang mulia. Nah, terus kemudian mereka datang kepada Nabi SAW dan yaitu menyampaikan itu. Zahaba al-duthuri bil ujur. Jadi para sahabat kaya itu menguasai, mendominasi pahala semuanya. Dikatakan yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga puasa seperti kita puasa. Dalam hal sama. Tapi mereka punya harta kelebihan atas kita, dari kita. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa melakukan sedekah yang tidak bisa kita lakukan. Nah, di situ unggulnya. Di riwayat lain disebutkan bahwa mereka bisa sedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa jihad dengan itu. Nah, tapi Nabi kemudian bersabda kepada mereka. Jadi, awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Jadi, bukankah kalian juga itu punya, Allah berikan kesempatan, jadi peluang untuk bisa bersedekah seperti mereka. Menyamai mereka atau menyaingi mereka. Apa itu sedekahnya orang miskin? Jadi itu. Itu dikatakan. Fa inna bikulli tasbihatin sadaqah. Satu ucapan tasbih itu bernilai sedekah. Jadi orang kaya sedekah dengan 1 juta. Orang miskin sedekahnya dengan 1 kali tasbih. Misalnya seperti itu. Wa kulli takbiratin sadaqah. Bertakbir, bertahmid, bertahlil. Ah gitu. Nah, yang kita ambil di sini apa? Jadi ketika kita ingin dan niat jujur sungguh-sungguh melakukan amal soleh, tapi kita tidak bisa melakukannya karena kita tidak punya kemampuan untuk melakukan itu, ada uzur untuk melakukan itu. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya? Menjujurkan niat kita. Jadi dengan bagaimana caranya? Yaitu bagaimana caranya agar supaya Allah itu melihat bahwa yang menghalangi kita untuk melakukan itu murni karena ketidakmampuan. Andai kita punya kemampuan seperti itu, kita sudah melakukannya. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu bukti bahwa Allah SWT itu tidak menghilangkan peluang, kesempatan dan kemampuan untuk satu amal tertentu di satu bidang, kecuali Allah memberikan pengganti peluang dan kesempatan serta kemampuan untuk amal lain. Kayak tadi misalnya gitu, sahabat miskin tidak bisa infak, sedekah, berangkat jihad dengan hartanya atau haji umrah. Itu, tapi bukankah ada amal lain di mana mereka mampu? Apa? Dengan tasbih, tahmid, tahlil.
Nah, agar orang itu mendapatkan nilai pahala seperti yang didapat oleh orang yang beramal dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki, jadi gitu. Agar supaya orang yang tidak bisa melakukan itu juga bisa mendapatkan pahala itu, dia jujur, terus kemudian membuktikan kejujuran itu, baik pertama dalam niatnya, bahwa ini kepada Allah Ta'ala, tidak dikatakan. Jadi aku jujur, tidak, kepada Allah Ta'ala. Allah yang menilai. Bahwa betul-betul memang niat itu sungguh-sungguh. Yang kedua adalah dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Bahwa dibuktikan, apa buktinya bahwa kalau kamu punya kesempatan, punya peluang, punya kemampuan untuk memiliki seperti yang dimiliki oleh orang yang beramal itu, terus kamu akan mengamalkan itu, jujur, jadi gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah dia langsung kemudian mengarah kepada amal lain di mana Allah memberikan kesempatan dan peluang untuk dia untuk mengamalkannya. Dan dia lakukan itu. Jadi gitu. Dilakukan itu. Jadi kita bahwa karena jadi apa kesempatan amal? Apa peluang amal yang bisa dia tangkap, yang dia bisa lakukan, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika orang mengatakan, "Oh ya Allah, seandainya aku punya kesempatan, punya peluang, dan punya kemampuan untuk bisa beramal seperti yang dilakukan oleh orang itu, niscaya aku akan melakukannya." Jadi gitu. Tapi ternyata dia punya kesempatan amal-amal lain tidak dilakukan. Jadi gitu. Dia hanya angan-angan saja gitu, ya Allah seandainya, tapi dia bisa tilawah nggak tilawah, bisa zikir nggak zikir, bisa puasa nggak puasa, bisa infak, ya memang semampunya. Kan dia ingin infak yang besar, bangun masjid, bangun itu. Jadi gitu. Apa buktinya bahwa dia jujur itu? Dia buktikan. Mampu 1.000, lakukan 1.000. Itu jujur tandanya. Nah, ini berarti kalau dia punya 1 juta diinfakkan. Tapi kalau orang itu inginnya infak 1 juta, atau misalnya seperti orang-orang yang berinfak 1 juta, tapi faktanya dia mampu berinfak 1.000 nggak dilakukan. Mampu berinfak 100 nggak dilakukan. Itu diragukan kejujurannya. Jadi, yang merupakan syarat untuk seseorang bisa meraih derajat pahala persis seperti misalnya bahwa ini ada orang bangun masjid, jadi gitu, ingin bangun masjid, apa syaratnya? Jujur, shadiqun niyah. Jujur dan niat itu harus ada buktinya. Jadi, bukti itu adalah bahwa pertama adalah bahwa dalam amal-amal, jadi gitu, amal-amal yang nilainya juga tidak kalah dari situ, di mana dia mampu ternyata dia juga betul-betul mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi gitu. Dalam konteks infak, dia memang nggak bisa bangun masjid. Jadi gitu. Dia tidak bisa masjid. Tapi dia bisa berkontribusi dengan mengisi kota amal di masjid. Tidak banyak memang. Jadi gitu. Tapi itu untuk membuktikan kejujurannya. Jadi kejujurannya bahwa betul-betul kalau seandainya dia punya yang dengannya dia bisa bangun masjid, akan dia lakukan itu, dan niatnya itu akan dinilai pahala seperti orang yang mengamalkan itu dengan syarat dia jujur dan kemudian dibuktikan. Jadi dibuktikan dengan dia tetap melakukan amal sebatas kemampuan yang dilakukan itu. Insya Allah gitu. Baik, saya kira ini waktunya sudah lewat ini untuk untuk kajian kita. Mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ingin memberikan tambahan di antara para ustadz dan ustadzah yang hadir di sini. Assalamualaikum, Ustaz. Ya? Jelas ya? Ya gimana? Jelas. Ada. Ya. Ini pertanyaan mungkin tentang sabar. Ya. Apakah kita masih termasuk sabar dalam konteks Islam? Kalau kita mungkin melaporkan atau membawanya untuk dibalas secara hukum yang adil.
Salah. Itu konteksnya. Jadi di sini ini maksudnya itu kezaliman atas pribadi ya. Jadi gitu. Itu berbeda ketika ada tindak kezaliman terhadap agama. Jadi gitu. Atau tindak menistakan agama, itu bab lain. Jadi justru di situ kita wajib marah dan wajib melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi artinya bahwa sabarnya dengan cara kita tunjukkan pembelaan kita kepada agama Allah yang dinistakan, misalnya seperti itu. Jadi gitu. Tapi ketika ada tindakan kezaliman itu, yang ini, yang apa, yang menuntut untuk apa, artinya ada peluang, ada kesempatan, apa itu, kerana hukum misalnya seperti itu, ya di sini yang tadi kita sebutkan kan kesabaran dalam, kalau itu kezaliman kepada pribadi ya, orang menipu, merampas ini seperti itu kan. Yang tadi kita sebutkan, yang tadi tetap apa itu, sikap yang kita lakukan itu adalah sikap yang positif. Jadi tidak negatif, yang aktif. Nah, artinya di sini kita lihat. Jadi termasuk jadi tindakan kalau memang bahwa kebaikan atau memang ada kebutuhan tertentu. Ini misalnya kok, oh ini ada penipuan. Ini kezalimannya berupa merampas hak seperti itu. Terus orangnya atau apa itu tidak bisa disikapi kecuali dengan hukum. Jadi gitu. Menempuh cara hukum itu menunaikan apa, ini kan dalam mengembalikan haknya dan seterusnya itu. Jadi saya kira yang tidak sabar itu adalah ketika dia tadi melampiaskan amarahnya, biasanya dalam bentuk itu. Kalau ini kan melakukan yang seharusnya dilakukan atau yang boleh dilakukan, tidak masalah. Jadi di sini kadhumul ghair, orang marah ya, terus dilampiaskan umumnya dengan cara yang tidak terkontrol. Apalagi dalam bentuk malas karena dendam. Itu konteksnya gitu. Tapi ada orang ya sudah, memang itu jalur hukum. Ini hak saya yang harus saya ini kan. Jadi harus saya ambil dan tidak ada cara lain kecuali dengan menempuh jalur hukum. Tidak. Insya Allah dengan langkah itu bukan berarti kemudian dia termasuk orang yang tidak sabar. Jadi insya Allah. Jadi ketika itu, apalagi ketika ini kalau kita diamkan, itu sama dengan yang tadi. Jadi dipukul kita bisa menghindar, nggak menghindar, ya itu salah, negatif. Jadi itu yang kita lihat. Tapi seandainya bahwa yang melakukan itu ternyata orang akhirnya nggak punya dan kemudian sudah pailit, kalau mau kita tuntut itu sekedar hanya untuk menghukum dia atau semacam tadi, lebih ke pelampiasan. Yang kita maksudnya bahwa ketika seseorang melakukan tindakan semacam pembalasan atau apapun atau melakukan itu sebagai pelampiasan amarahnya. Jadi itu enggak kata, tapi dia menahan. Cuman ini tetap harus apakah untuk memberikan efek jera atau ya ini hak saya. Jadi saya punya hak untuk mendapatkan lagi hak saya. Dan itu hanya bisa saya lakukan dengan menempuh jalur hukum. Insya Allah begitu. Jadi tidak masalah. Jadi tidak otomatis bahwa itu jadi membuatnya tidak termasuk yang sabar. Insya Allah. Jadi alat ukurnya itu adalah yang tidak sabar itu marah dan dilampiaskan. Jadi tindakan yang dilakukan itu sebagai bentuk pelampiasan kemarahan. Jadi itu yang berarti tidak termasuk yang sabar. Jadi meskipun menemukan ada orang yang enggak, ya tapi ini memang harus saya lakukan. Baik ya tadi ya ini hak saya dirampas dan dia juga punya kemampuan untuk mengembalikan itu, tapi saya tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan jalur hukum. Ya sudah, jalur hukum. Atau justru memang dia perlu diberi pelajaran untuk efek jera bagi yang lainnya atau bagi dia, dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara menempuh jalur hukum. Insya Allah dengan cara itu
itu tidak berarti kemudian dia telah tidak termasuk di antara orang yang sabar. Insya Allah itu. Baik, insya Allah kita cukupkan ya. Ini waktunya. Kalau tidak ada yang lainnya, ada yang lain? Cukup ya? Ada, Ustaz. Ya. Silakan. Ya, ya Afan mau tanya dua pertanyaan, Ustaz. Ya, mungkin agak singkat ya. Silakan. Ya, yang pertama terkait dengan tadi ada orang yang ingin berbuat yang tidak baik, tapi dia tidak mampu karena dia kekurangan harta. Itu dihukumi sama dengan orang yang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik tadi karena punya harta. Apakah itu bisa dikiaskan dengan apabila kita ingin melakukan sesuatu perbuatan dosa, tapi kemudian kita tidak jadi melakukannya, tapi kita punya niat untuk itu apakah juga kita dihukumi atau mendapat dosa, Ustadz, walaupun kita tidak sampai melakukannya? Iya. Itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua terkait dengan upaya untuk menghentikan kezaliman tadi itu. Saya pernah mendengar atau membaca itu kalau kita ingin dirampas hartanya, itu kalau kita melawan lalu meninggal itu, maka itu adalah mati syahid. Ya. Lalu bagaimana jika kita masih punya orang tua, Ustadz? Jadi apakah ketika kita melawan kemudian meninggal itu, apakah kita mati syahid atau kita berdosa karena kita belum bisa berbuat baik kepada orang tua sampai mereka meninggal, Ustadz? Ya, mungkin itu saja, Ustadz, yang saya tanyakan. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Baik, jadi yang kedua ini tadi kan secara umum itu kan terpisah. Artinya yang bersangkutan itu kan berada pada kondisi keterpaksaan kan. Pada kondisi keterpaksaan. Nah, kalau seandainya bahwa jadi itu ini kan hadis ini hadis sahih ya. Jadi barang siapa kan dikatakan mangkutila duna nafsihi fahuwa syahid, mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Jadi barang siapa yang terbunuh itu karena mempertahankan dirinya, hartanya, keluarganya, kehormatannya, itu syahid. Jadi orang itu di posisi terpaksa. Kita berbicara tentang orang yang sudah terbunuh. Jadi gitu. Jadi itu babnya. Dia juga nggak menginginkan loh dia terbunuh, diserang orang atau hartanya mau dirampas, terus dia berusaha untuk mempertahankan, terus kemudian dia terbunuh karena itu. Jadi hadis mengatakan itu. Bukan konteksnya nyuruh. Jadi gitu. Kalau memang dia memilih untuk berusaha mempertahankan sampai akhirnya kemudian dia terbunuh, ya sudah, itu dia mendapatkan pahala syahid. Tapi ketika seseorang terus misalnya kok mau dirampas ini itu, nah itu, ini kayaknya bahaya kalau saya lawan. Jadi gitu. Oh juga misalnya kok harta. Jadi, misalnya sementara kalau sampai ini nanti malah gara-gara ini saya berkorban nyawa, bagi saya nyawa lebih mahal. Apalagi saya punya orang tua, saya punya ini. Jadi dia masih ada kesempatan untuk pilihan nimbang-nimbang seperti itu, terus kemudian dia lebih mengorbankan hartanya daripada dia ya kehilangan harta, kehilangan nyawa, terus kemudian kehilangan kesempatan untuk berbuat kepada orang tua. Itu pilihan dia. Itu berbeda dengan hadis ini, itu orang tidak punya kesempatan. Jadi gitu. Jadi memang seperti itu. Ya, dia nggak tahu kalau ketika berusaha mempertahankan harta ternyata dia harus berkorban nyawa. Jadi hadis itu menjelaskan tentang itu, kedudukan orang yang seperti itu.
Kalau yang tadi antum tanyakan itu konteksnya orang mungkin mau dirampas hartanya, terus tapi kalau dia harus mempertahankan terancam nyawanya. Nah, di situ dia kemudian berpikir lebih memilih menyelamatkan nyawanya, karena nyawa lebih mahal, apalagi dia masih punya orang tua atau punya keluarga, jadi itu. Insya Allah begitu. Untuk yang pertama tadi, yang tarik kaitannya dengan orang yang berniat itu. Jadi di sini tadi saya belum tegaskan, kan yang pertama tadi itu yang terakhir kelompok golongan orang keempat itu secara umum sama dengan golongan orang kedua. Yang kedua dalam kebaikan itu niat sampai ke level azm, tekad, dan tekad itu dibuktikan yang tadi saya sebutkan. Cuma dalam kebaikan maka dia mendapatkan nilai pahala derajat seperti yang didapat oleh orang pertama. Nah yang keempat ini juga sama. Bukan sekedar lintasan pikiran. Kadang-kadang orang terlintas pikiran pengen gini, pengen gitu. Ini tidak. Itu niat ke level azam sampai dikatakan. Terucap dengan lisan, semacam komitmen, semacam ikrar. Gitu. Nah, cuman tidak terlaksana. Terus kemudian dibuktikan lagi bahwa memang kelihatan setiap kali ada peluang untuk dia berbuat jahat, dia melakukan. Jadi setiap itu, jadi betul-betul Allah melihat ini penilaian hati ya, dan itu hanya Allah Taala. Jadi, tapi bukan karena sekedar lintasan pikiran dan seterusnya itu. Bukan sekedar lintasan pikiran, karena dikatakan kalau hanya lintasan itu terus kemudian diurungkan, itu bahkan kalau seseorang niat buruk terus kemudian diurungkan, dia yang mengurungkannya tentu atas dasar kesadaran dan penyesalan itu dapat poin pahala. Tapi ada orang yang niat azam tekad betul, cuman ada keterpaksaan, tidak jadi, dan ketika tidak jadi terhalang itu dia kecewa. Nah di sini azam itu tetap dapat dosa. Jadi seseorang yang urung berbuat jahat karena dia yang mengurungkannya, karena sadar, itu yang dapat nilai. Tapi ketika orang urung berbuat jahat karena terpaksa dan dia kecewa gara-gara gagal itu, berarti dia masih menyimpan azam tekad itu, dia tetap tercatat dosanya. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Insya Allah begitu. Baik, saya kira itu insya Allah waktu kita sudah melewati dari yang biasa kita rencanakan, sudah sampai ke jam 21. Lewat 2 malah sekarang. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf mungkin ada yang salah, ada yang kurang berkenan, ada yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat dari apa yang kita diskusikan pada malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu, dan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, semoga bermanfaat para asatidzah, ustadzat, dan Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten. Kita cukupkan deh. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.